Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Saya Aunica Yahairani dengan NIM 20144800031 akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, yaitu ideos dan krotos, yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dengan NIM 20144800034. Di sini saya akan menerangkan mengenai makna ideologi. Secara harfiah, bangsa Indonesia juga negara perlu memiliki ideologi demi meluruskan cita-cita murni serta tujuan berkesinambungan untuk membangun masyarakatnya menjadi sebuah komunitas masyarakat yang sejahtera, makmur, dan sentosa. Makna bangsa yang heterogen ini juga memiliki ideologi paripurna dan menjadi pedoman penyelenggaraan kehidupan. Kita menyebutnya sebagai Pancasila. Ideologi Pancasila sebagai pedoman penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat di Indonesia tercatat rapi dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menegaskan bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Sederhananya, Pancasila adalah jalan hidup yang harus ditempuh masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrifdal Ais Anafis dengan NIM 214480032. Setelah teman-teman saya mempresentasikan pengertian juga makna yang terkandung dalam tajuk Pancasila sebagai ideologi negara, perkenankan saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Di dalam sebuah tatanan ideologi, fungsi-fungsi yang mencakupi terbilang harus benar-benar menjadi pedoman penting yang bukan hanya mempertegas pola hidup penganutnya, tetapi secara aktif membimbing kolektif masyarakat atau penganutnya menjadi pribadi yang lebih berperadaban. Dengan kata lain, sebuah ideologi adalah pegangan utuh yang harus diapresiasi, harus ditegakkan, juga harus dikembangkan masyarakatnya. Mengapa? Alasannya cukup sederhana. Karena sebuah ideologi adalah cerminan utuh penganutnya atau juga bisa disebut kolektif masyarakatnya. Tak ayal jika Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki fungsi untuk membangun pribadi kolektif masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang lebih paripurna. Tetapi dalam perjalanannya, ideologi Pancasila terbilang cukup dinamis. Mengapa? Hal ini berdasarkan pada perkembangan persoalan yang tengah atau akan terjadi di masyarakat Indonesia yang sejatinya telah terjawab oleh ideologi kita, yakni Pancasila. Semisal, ketika ada pendiskreditan suatu perkumpulan masyarakat yang bernafaskan agama berbeda, fungsi ideologi Pancasila yang tercermin pada sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, semacam meluruskan tindakan-tindakan penyimpangan yang terjadi tersebut. Dan intinya mengembalikan kembali bentuk simpati satu sama lain. Ideologi kita ini juga semacam membangun chemistry setiap masyarakat untuk bersatu kembali. Maka ideologi adalah suatu sistem
hidup yang sangat penting dalam kolektif masyarakat yang dalam hal ini konteksnya adalah negara Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dia Pramudawardhani, NIM 20144800033. Saya akan membacakan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sarana pemersatu bangsa Indonesia. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Yang keempat, menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Yang kelima, sebagai pedoman bagi kehidupan bangsa Indonesia dan upaya menjaga keutuhan negara dan memperbaiki kehidupan dari bangsa Indonesia. Yang terakhir, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Surya Musyafa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 20144800030, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi. Ada nilai objektif dan nilai subjektif. Untuk nilai objektif ada 3. Yang pertama, rumusan dari sila Pancasila memiliki makna yang paling dalam. Yang kedua, Pancasila yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 sebagai kaidah pokok yang mendasar. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Jadi, selagi masih ada bangsa Indonesia atau selagi bangsa Indonesia masih berdiri, maka nilai-nilai Pancasila akan tetap ada. Yang selanjutnya adalah nilai subjektif, ada 4. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila muncul dari bangsa Indonesia. Yang kedua, terdapat nilai-nilai kerohanian yang terkandung di dalam Pancasila. Ini berarti nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila juga berhubungan erat dengan ketuhanan. Untuk yang ketiga, menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi, Pancasila menjadi dasar hidup untuk kelangsungan bangsa Indonesia. Nah, yang keempat, nilai-nilai Pancasila berasal dan tumbuh serta berkembang dari budaya bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.